ada aturan mengenai tumpang tindih di dalam Bilpres itu, Pak. Mungkin begitu, Pak. Oke. Ini ketika Terima kasih, Pak. ya Mas Aji bilang begitu, pertanyaannya ini jawabannya kemana-mana luas Pak ya. Tapi kalaupun ada ketidakpuasan mau ya. Jadi tumpang tindih kewenangan yang ada itu biasanya terjadi karena apa? Pertama, umumnya sebagian besar ya tumpang tindih kewenangan itu karena ada ketidakjelasan regulasi. Ya, ketidakjelasan regulasi. Mas Aji tahu nggak bidang-bidang yang menekan pengawasan? Tahu nggak? Tahu ya? Kalau di pemerintah kita yang ngawasi siapa Mas Haji? Coba di pemerintah daerah aja lah, yang jauh-jauh, jangan jauh-jauh. Yang tugas mengawasi pemerintah daerah itu siapa aja? Satu, inspektorat ngawasi nggak? Inspektorat, Pak. DPRD DPRD. ada ngawasi ya. Tuh, bupati sendiri ngawasi nggak? Ngawasi ya, gitu ya. Terus dari masyarakat kontrol kontrol sosial ngawasi ya, punya hak mengawasi ya. Oke, gitu. Nah, pertama itu Pak. Jadi pertama karena regulasi yang tidak jelas. Jadi tugas inspektorat dengan tugas misalnya DPR itu apa sih pengawasannya? Sebenarnya sudah ada regulasi sudah ada gitu. Oh, Anda tuh hanya untuk masa dewan nih. Anda tuh hanya mengawasi dalam bidang pemerintahan saja. Dewan misalnya menyangkut kebijakan, misalnya mengawasi dari segi perda. Di luar itu inspektorat. Kalau misalnya ada penyimpangan di lapangan soal proyek-proyek pembangunan, misalnya jalan yang harusnya 5 cm dibangun hanya 3 cm. Kira-kira biasanya kontrol dari sosial masyarakat muncul nggak? Muncul masyarakat. Pak, saya lihat itu pembangun di sana katanya tidak sesuai spek. Nah, masyarakat lapor. Ke mana? Kepala dinas, lapor ke siapa? Dicek gitu oleh para ahli dan sebagainya. Barulah kemudian nanti dilihat. Nah, kadang-kadang dari ketidakjelasan regulasi dan adanya tadi katakan oleh Pak Aji itu adalah soal kepentingan, Pak. Itu akhirnya membuat rumit di lapangan. Gitu ya. Jadi ini kan pertama ketidakjelasan regulasi. Saya juga berhak, saya juga berwenang untuk mengawasi gitu ya. Biasanya yang daerah-daerah mana yang suka diawasi? Bukan daerah, maksudnya kawasan mana? Kawasan diawasi itu biasanya kawasan yang sensitif. Tahu sensitif ya? Ya, sensitif misalnya gini, kalau aparatur negara nih, kalau yang diawasi biasanya apa? Misalnya ada pegawai yang maaf selingkuh. Diawasi, Pak. Ya, selingkuh atau mungkin dia punya istri 2 gitu ya, tidak lapor. Gitu ya. Atau mungkin dia penyalahgunaan proyek. Itu juga akan dilihat seperti itu. Tapi biasanya yang mengawasi siapa? Kadang-kadang, oh ini urusannya urusan dewan, oh ini urusan inspektorat. Nah itu kadang-kadang tidak jelas. Kadang-kadang saling lepas tangan. Satu. Yang kedua, tumpang tindih terjadi kewenangan karena adanya apa yang disebut dengan ego sektoral. Tahu Mas ego sektoral? Hanya mementingkan dinasnya sendiri. Membangun jalan misalnya membuat semacam galian ya. Misalnya PLN membuat galian. PUPR membuat galian, Dinas Lingkungan buat galian misalnya. PUPR baru saja ditutup, 2 bulan kemudian datang lagi. Kok nggak ada koordinasi? Kan bisa koordinasi atau jangan sampai berkali-kali dibuka tutup gitu loh. Kenapa? Tadi ada yang dikatakan dengan ego sektoral. Dinas merasa, saya mah tidak tergantung kepada dinas lain. Saya punya anggaran, punya waktu, timing, dan sebagainya. Ya silahkan saja mereka kalau bangun dibuka lagi ataupun dikeruk lagi, silahkan saja. Itu Pak, kecenderungan ego sektoral itu masih ada, Mas Aji. Jadi kita tuh tahu ego sektoral ya, mementingkan dinasnya sendiri, gitu ya. Tidak mengalah dengan atau koordinasi atau kolaborasi dengan OPD maupun dinas yang lain. Tadi yang ketiga apa tadi? Ego kecenderungan lagi. Nah, akibat dari adanya tumpang tindih kewenangan, Mas ini ya, sehingga akhirnya ada layanan-layanan yang kemudian berebut, ada layanan-layanan yang ditinggalkan atau berebut. Contohnya apa? Layanan yang berebut itu. Misalnya tadi dana desa, ada pengawasan. Berebut nggak? Berebut. Karena ada dananya. Pokoknya daerah-daerah yang basah, biasanya orang semangat.
Tapi daerah yang kering, contoh nih. Nah, Satpol PP punya tugas untuk melakukan penertiban di jalan tentang tadi anak jalanan ya. Satpol PP punya nggak? Punya. Oh, ini mau urusan dinas sosial. Ini kan masalah sosial nih, masalah ini nih. Kata dinas sosial kan yang di jalan mah Bapak Satpol PP. Karena kering, Pak. Jadi Gitu. paling alim ya Pak. Alim-alim. Jadi ada yang koyol, paling karena tadi objek yang dijadikan pengawasan itu atau itu kadang-kadang sesuatu yang bisa mendatangkan nilai plus dalam arti sumber daya, ada yang tidak, ada yang kurang. Nah, umumnya yang kurang itu kadang-kadang suka masing-masing melepas. Ente kan atau tugas ente, bukan ente dong. Tapi ketika itu tugas saya Pak, papa rebut lah gitu ya. Jadi kadang-kadang sifat pekerja juga Pak menentukan terhadap tadi kooperatif tidak. Jadi kadang-kadang orang anaknya bukan bagian ini, ya kan boleh-boleh saja kan boleh. Ya boleh sih boleh, itu kan tugas Pak ini. Saya kira kalau hal semacam ini Mas ya Tumbang itu kadang-kadang di kantor ya. Ini dia Anda di bagian IT Pak. Nah, Anda ngurus-ngurus keuangan. Dah sama diperintah aku pimpinan Pak. Ya karena deket dengan pimpinan, harusnya job description nggak boleh ngurus bagian IT ngurusin keuangan gitu loh Mas Andi ya. Tapi Siap, di Pak. birokrasi kita bukan agak sulit, maksudnya hal itu dianggap biasa. Tapi yang penting harmoni ya terjaga dan tetap laporan kinerja nanti akhirnya tetap bisa dipertanggungjawabkan. Ya, memang susah sih ada orang yang pekerjaannya banyak, numpuk, banyak dipercaya gitu. Apa gaya cari cilik gitu. Tapi gara-gara Pak orang dipercaya tidak dipercaya gitu. Itu nanti kalau dalam itu namanya behavior, aspek perilaku organisasi terangkan di situ Pak. Jadi orang ada yang punten nih Mas Aji. Kalau Mas Aji lihat apa namanya, bukan toko ya, apa warung makan. Kan ada warung makan yang laris, ada warung makan yang tidak laris ya. Orang juga sama Pak. Jadi ada pegawai yang banyak pekerjaannya kada percaya, tapi ada pegawai yang tetap bagian saya tapi diambil. Nah, itu Anda cicing gitu. Nah, itu kadang-kadang bukan nyalahkan pimpinan, tapi andanya di kerjanya lelet, kerjanya kadang-kadang sok ngalalaikeun, teu tanggung jawab. Ya pimpinan daripada kepada Anda yang tugasnya itu lebih baik pada orang lain yang bukan tugasnya. Itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Jadi faktor di lapangan itu sangat mempengaruhi pada bagaimana tumpang tindih kewenangan itu kadang-kadang terjadi gara-gara tadi ya soal-soal kepentingan, soal-soal pribadi, soal-soal tanggung jawab, soal-soal kepercayaan dan sebagainya. Barangkali itu ya Mas Eki. Siap, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, maaf saya tinggal dulu ya, kita teruskan dulu nih. Nah, tadi sudah ini masuk ke sini. Nah, pelayanan publik itu ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019, Pak, kalau nggak salah ya. Tolong cek lagi ya. Apa dikatakan pelayanan? Nah, coba Bapak Ibu, saudara-saudara baca. Jadi waktu para penyusun undang-undang merumuskan apa yang dikatakan dengan pelayanan publik itu apa gitu ya. Gitu. Apa yang dikatakan pelayanan publik? Saya ingin sedikit ilustrasi dulu. Ilustrasi ya di luar soal undang-undang ini. Kalau Anda ditanya tentang apa artinya pelayanan dari kata layan atau melayani ya, layan. Maka ada dikatakan pelayan, ada pelayan, ada pelayanan, ada juga dikatakan layanan. Kadang-kadang kalimatnya gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan mendasar, kenapa pemerintah negara, state ataupun government ini kok melayani masyarakat? Ya. Kok dia punya kewajiban melayani masyarakat? Kenapa gitu ya? Gitu. Kenapa pelayanan itu dibebankan kepada birokrat? Kenapa pelayanan itu dibebankan pada pemerintah? Kenapa pelayanan itu diberikan pada negara gitu? Anda kalau baca dari filosofis bagaimana ya satu negara didirikan, satu contoh seperti dikatakan Adam Smith ya, yang dikatakan negara didirikan dalam rangka welfare states ya, welfare states. Bagaimana kita meningkatkan ataupun membangun sebuah kesejahteraan negara. Salah satunya dalam soal public service ini. Oh, sebetulnya substansi di pelayanan itu adalah satu proses ya pemberian jasa kepada masyarakat. Jadi pelayanan adalah pemberian jasa, pemberian satu layan pada masyarakat ya begitu sebagai akibat adanya pengorbanan yang diberikan masyarakat pada negara gitu. Ya.
Jadi pelayanan itu adalah pemberian jasa, pemberian satu pelayanan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat sebagai konsekuensi adanya pengorbanan yang diberikan masyarakat atau warga negara kepada negara. Sebagai konsekuensi ya. Dan itu tugas negara. Pertanyaannya begini, apa sih pengorbanan yang diberikan masyarakat kepada negara? Pengorbanan apa yang diberikan sehingga masyarakat mendapat hak untuk mendapat layanan kesehatan, layanan infrastruktur? Pengorbanan yang jelas masyarakat itu kita sebagai warga negara adalah apa? Bapak Ibu kalau punya motor dikenai apa? Punya motor dikenai apa? Pajak, Pak. Pajak. Kalau Bapak Ibu misalnya beli beli apalah makan di restoran, kenapa? Pajak ya, retribusi 10% ya kan begitu. Jadi kita itu berkorban ya, dipajaki gitu loh. Nah, karena pajak kita berikan pada negara, maka negara punya kewajiban untuk mengembalikan, untuk memberikan jasa. Makanya sifat pelayanan itu umumnya bersifat intangible. Tulisannya intangible. Intangible ya. Intangible, bukan tangible, intangible. Sifatnya intangible, nanti baca dia coba di Google apa yang dikatakan intangible. Itu artinya dalam bentuk apa yang tidak konkret, intangible itu tidak konkret. Jasa itu tidak konkret. Contoh yang paling gampang yang intangible nih. Saudara ikut kuliah di Uniga di mana sajalah, mahasiswa di mana saja. Anda mendapatkan hak layanan ya dari universitas, fakultas dapat ya, dapat kuliah, kurikulum, tempat belajar kan itu ya, termasuk dosen itu pelayanan ya. Kenapa Anda diberikan hak itu? Karena Anda punya kewajiban, paling tidak pengorbanan, yaitu membayar SPP. Ya betul. SPP. Nah, SPP itu digolangkan ke fakultas, ke universitas tuh. Nah, kalau negeri, saudara-saudara, SPP itu merupakan salah satu unsur pendanaan dari masyarakat. Sebagian pendanaan dari subsidi pemerintah APBN. Kalau Unpad ya, Unpad bisa masuk. Kenapa masuk Unpad tuh ini? Ya ada subsidi. Tapi swasta itu mandiri. Jadi uang yang Anda berikan pada fakultas, universitas itu nanti diolah untuk prasarana, untuk dosen, untuk macam-macam begitu. Nah, di dalam pelayanan itu negara, pemerintah ataupun pemberi pelayanan itu punya kewajiban kepada seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu di sini bagaimana agar keduanya memiliki satu dikatakan pick and give untuk sama-sama punya kewajiban dan punya hak. Negara punya kewajiban, negara juga punya hak seperti itu. Nah, ini saya kira seperti ini. Nah, yang tadi paradigma ya, yang ini saya tidak perlu lagi sebenarnya, tapi memang katanya di masing-masing paradigma pelayanan itu beda antara OPA, NPM dan MPS ya, gitu. Tapi ini udah masalah hanya sebenarnya. Nah, muncul reformasi pelayanan karena adanya satu gerakan reformasi ini tahun 90-an ya, ya karena adanya sebuah tekanan pressure dari masyarakat bahwa pemerintah harus memberikan layanan terbaik gitu. Mereka demonstrasi, ya mereka melakukan berbagai audiensi melalui lembaga-lembaga layanan, misalnya lembaga yang dikatakan dengan lembaga pelayanan konsumen ya, lembaga konsumen Indonesia itu. Nah, di dalam SANI, saudara, itu ada peraturan perundangan tentang pelayanan yang saya sebutkan tuh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang pelayanan publik. Dulunya ada nggak peraturan yang ada dulu sebelum Undang-Undang Nomor 25? Ada. Nanti Anda coba telusuri telaah bagaimana peraturan perundangan tentang pelayanan publik dari masa ke masa. Sebelum undang-undang terakhir muncul atau diterbitkan ini ada Pak. Ya, di antaranya Inpres Nomor 5 Tahun 84 tentang pedoman penyederhanaan pengendalian perizinan di bidang usaha. Kemudian surat keputusan Menteri Negara, negara ya, pedoman tata laksana pelayanan umum. Ini SK Menteri. Namanya dulu Menteri PAN saja ya, bukan sekarang kan pada RB. Yang ketiga, Inpres Nomor 195 perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur.
Jadi menyangkut masalah kualitas pelayanan. Kemudian yang keempat muncul keputusan Menpan 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, peraturan perundang sebelumnya itu bukan dalam bentuk undang-undang seperti ini, tapi dalam bentuk SK-SK dari eksekutif. Inpres kan itu presiden berarti eksekutif. Surat keputusan Menpan juga ini eksekutif. Demikian juga Inpres yang tahun 95 eksekutif, keputusan Menpan juga eksekutif. Nah, yang terakhir baru dalam bentuk undang-undang yang sudah mendapat pengesahan dari legislatif atau Dewan Permusyawaratan Rakyat. Ikatan hukumnya ya, kalau dalam bentuk undang-undang seperti itu. Nah, ini kerangka berpikir reformasi birokrasi ya, saudara sini. Salah satu yang kita lihat adalah bahwa bagaimana birokrasi memberikan pelayanan yang dikatakan pelayanan prima. Ini tujuannya adalah bagaimana menciptakan apa yang dikatakan dengan good government, ya, pemerintahan yang baik. Tentu ini juga ada pengaruh menyangkut globalisasi, menyangkut adanya berbagai kondisi saat ini. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 juga sudah dinyatakan bahwa tujuan negara didirikan dalam rangka welfare states ya, meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya melalui upaya-upaya pelayanan yang lebih bagus ya. Ini sebenarnya seperti ini ya. Nah, di ujung ini kita akan lihat bagaimana pelayanan itu adalah tujuannya adalah untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Jadi yang dikatakan dengan projob. Propur itu adalah pro kepada masyarakat miskin yang poor. Projob ya kepada jabatan, dan kemudian progrowth. Progrowth itu terjadi pada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan peningkatan terhadap pembangunan dan sebagainya seperti itu. Nah, ini tadi kalau ada pertanyaan tentang Pak, upaya bagaimana untuk melakukan reformasi, ini jawabannya. Pertama, melalui apa yang dikatakan dengan debirokratisasi. Yang kedua, melalui privatisasi. Yang ketiga, melalui desentralisasi. Pak, di bawah ini masih ada banyak lagi. Kalau Anda lihat, bukan hanya 3, sebetulnya puluhan. Ya. Tapi kalau dibaca semua, ya nggak akan mungkin lah. Tapi yang di ini, coba perhatikan kata-kata debirokratisasi. Ada kata D ya. D itu apa artinya? D itu. Jadi tidak birokratisasi gitu. Makanya di sini perlu adanya pemangkasan aturan. Jadi aturan tadi berbelit-belit itu harus dipangkas, harus dikurangi gitu. Yang harus 6 bulan jadi 3 bulan untuk ngurus. Yang tadinya prosedurnya panjang jadi lebih dipersingkat. Supaya apa? Karena lebih bagus, lebih cepat gitu ya. Privatisasi bagaimana agar organisasi-organisasi publik termasuk pemerintah menggunakan satu pola sistem ya, sistem di dalam menggerakkan ataupun sistem di dalam melakukan tata laksana terhadap birokrasi itu lebih menunjukkan kepada aspek tadi, cara-cara privat. Organisasi yang dibentuk jangan hierarkis, harus yang sifatnya flat misalnya. Orientasi dari birokrasi jangan hanya untuk melayani saja, tapi juga berkaitan dengan soal bagaimana mendapatkan satu nilai tambah dari adanya income buat pemerintah. Makanya muncul dikatakan dengan entrepreneur. Jiwa entrepreneur itu jiwa kewirausahaan. Sedangkan desentralisasi bagaimana pelimpahan dari kewenangan pusat kepada daerah, bagaimana daerah berinisiatif untuk membangun daerah sesuai dengan potensi yang ada. Dan lakukan berbagai revitalisasi, lakukan berbagai inisiasi dan inovasi di daerah, silakan. Dimungkinkan itu ya di saat sekarang ini. Nah, ini direpresentasi ya, ini soal para perizinan ini direpresentasi ya, contoh seperti ini. Kemudian ini gambar ilustrasi saja. Dulu orang begitu, kok lama sekali ya selesainya, berapa bulan Bu? 6 bulan. Kok 6 bulan ya, nggak bisa 2 bulan? Enggak, ini sulit. Nah, ini sulit, apa dipersulit sih? Nah, gitu. Jadi kadang-kadang dengan dipersulit jadi akhirnya ada peluang tadi orang bagaimana mempermudah gitu. Nah, ini kata-katanya seringkali muncul ya. Kalau memang itu suatu sulit, kenapa dipermudah? Gitu. Padahal yang harusnya tadi ya. Satu contoh yang paling gampang. Pak, bikin KTP berapa lama? Dulu ya, 1 minggu Pak. Tapi Pak bisa Pak, sehari. Emang kenapa Bu sehari? Ya tadilah, mangga saja Bapak kudu ngerti udah. Tapi kan Pak Camat kudu apa? Kudu naik motor.
Sore 50.000, 100.000, sehari selesai. Nah itu kadang-kadang mental meminta itu seringkali muncul ya seperti ini. Nah, harus dipangkas semacam ini ya, diganti semacam ini. Yang kedua munculnya lembaga yang dikatakan omnibusman, omnibus law ya. Nah ini revolusi dalam bidang hukum terutama. Nah oleh karena itu sini ada omnibus law, ada juga ombudsman. Ya, ada ombudsman itu lembaga di mana dia adalah sebagai lembaga pengawas. Tambah lagi ya yang tadi ya. Tadi sudah DPR, sudah inspektorat, juga pengawas. Ada sekarang lembaga pengawas namanya ombudsman, saudara. Ya bukan hanya pada negara tapi kepada BUMN juga, kepada perorangan juga badan usaha. Sepanjang BUMN badan usaha itu menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD. Gitu. Misalnya penyaluran PLT, penggunaan dana desa oleh kepala desa dan sebagainya. Ini kalau ada penyimpangan bisa lapor ke lembaga ombudsman. Ya, di Jawa Barat ada ya. Itu levelnya sampai tingkat provinsi. Kalau di kabupaten saya kira ombudsman menyampai. Mungkin kalau kaki tangannya adalah, tapi kalau kantor dan sebagainya baru nyampe dari pusat sampai ke provinsi. Kemudian privatisasi ini bagaimana fungsi dari pemerintah itu supaya bisa menstimulus dengan daya saing dengan memberikan kualitas pelayanan yang terbagus ya. Saya kira ini banyak ya contohnya soal pengolahan manajemen PT KAI ini. Ya, bagaimana PLN menggandeng sektor swasta untuk bisa memberikan layanan listrik negara seperti itu ya. Nanti barangkali itu inovasi pelayanan publik akomodir kebutuhan masyarakat. Ini dulunya Pak siapa ya? Kalau Pak Sarifudin kalau ya. Itu dari kepolisian juga ya. Ini juga contoh-contoh mall ya, kiri kanan contoh mall. Orang enak di sini mau nyaman itu. Nah ini soal pelayanan di bawah ini kereta api nih, kereta api eksekutif ya, Argo Wilis misalnya, ya orang nyaman di situ. Jadi kalau misalnya kita kehabisan baterai, nggak perlu susah, sudah ada charger di situ. Ya bahkan sekarang di bus malam, saya pergi dari Bandung ke Palembang, itu charger itu bukan lagi di satu tempat begitu, itu di masing-masing kursi sudah ada charger. Jadi kita tidak akan kehilangan dan keinginan baterai gitu. Orang nyaman. Kursinya juga di bus itu hanya 3, 1, 2, 3. Dan eksekutif ya. Nah, semacam pilot gitu, eksekusi apa gitu ya. Tapi harga memang lebih mahal ya. Orang intinya memanjakan konsumen. Ini PT KAI juga ada dengan layanan dengan di sini ada kartu, ada kereta api khusus wanita ya. Dan menyangkut tiket, masalah tiket sekarang ya Bapak Ibu kalau ke PT KAI kita bisa pesan tiket, nanti keluarnya tiket itu langsung saja dipencet, ada nomor-nomor tertentu langsung keluar gitu. Jadi kita tidak perlu lagi ngantri nunggu dulu oleh petugas dilayani, enggak. Sekarang udah masing-masing orang bisa swalayan ya. Nah, tapi biasanya suka ada petugas di situ yang membantu, Bu kesulitan apa gitu ya, karena biasa yang sudah tua atau mungkin yang dari daerah kadang-kadang kurang begitu paham, boleh dibantu nanti ada oleh satpam biasa nanti. Tapi harus hati-hati untuk ini ya. Tiket ya. Artinya menjadikan tiket yang dipesan kemudian diambil haknya gitu ya di tiket ini. Desentralisasi ini Pak yang kita lihat ya. Ya, jadi ada fokus pada ini, kemudian strateginya tadi Bu ya. Bagaimana kebijakan standar ini ada standarisasi ini ya, standarisasi dan peningkatan pola pelayanan. Misalnya tadi soal produk unggulan, pembangunan infrastruktur jalan, MPP juga sama. Ya, ini sama. Terminal juga sama sekarang, terminal Bandara Kertajati Bapak Ibu, yang kemarin pernah kolaps ya, sekarang akan digunakan untuk angkutan ibadah umroh dan haji. Mudah-mudahan ya. Sehingga dari Majalengka, dari Kuningan, dari Ciamis, nggak perlu ke Jakarta lah kalau untuk umroh, langsung aja ke Kertajati. Nah, kemarin sudah diterbangkan kurang lebih ada berapa ratus ya, dengan menggunakan pesawat Garuda dan Lions Air, ya dengan pesawat Jubo yang besar, kapasitas 400 seat lebih, ya. Standar pelayanan oleh pemerintah pusat ini ya, kayak harga minyak standar itu, beras, nggak boleh kalau beras larikan ke pasar bisa masyarakat bisa protes. Ini kuis ya, nanti ada kuis. Ya saya kira karena waktu jualah jam 11 kurang 5 menit,
Saya akan memberikan kepada mungkin Bapak dosen, Pak Supri, ada komentar atau apa. Dan nanti ini bahan ini saya akan share kepada Anda ya, dan pada dosen juga. Mohon nanti mungkin ada di antara Anda yang bisa memberikan nomor ini ya, nomor kontak. Nomor saya, catat saja nomor HP-nya ya. Nomor saya, catat. Nanti saya share dan Anda salah seorang atau dua orang, Pak ini nomor saya gitu. Nanti saya share bahan ini ya ke HP Anda. Bapak nomor HP-nya 0811. Mungkin di sini aja. 0811236356. Ini HP Bapak ya. Kalau bisa ketua kelas sajalah, jangan semuanya nanti Bapak bingung. Jadi nanti Pak saya ini nanti saya share bahan ini kepada Anda ya. Pak Supri atau Ibu Badek, Bu Endah, saya kira karena ini Jumatan saya juga harus mungkin menyiapkan ya, dan ini saya lagi di hotel sebentar lagi mau check out. Ada mahasiswa lagi bimbingan tadi malam. Alhamdulillah, dan mangga saya serahkan saja kepada Pak Supri kalau Bu Endah atau Bu Badek nggak ada, atau ke Pak Badek mangga kalau masih ada silakan. Siapa Haji? Oh Pak Ahmad, aduh alhamdulillah. Siapa? Saya, Punten Pak. Ya. Tapi tengah-tengah tadi joina. Oh gitu. Di acara PBN heula mohon di auditorium hapunten Pak. Ya mangga Pak, mangga Pak. Pak Supri. Silakan, mungkin ada yang Pak Supri ada yang menyampaikan sesuatu sebelum kita tutup. Cekap panginten Pak Haji. Cekap. Mohon. Pak Supri masih join punten? Tadi aya gangguan di perangkat soalnya Pak Haji Pak Supri. Abi kita tadi sami di jam kesabaran teh. Suantana kalau jelas Pak. Pada itu di Bandung ya. Di Bandung teh, tapi anggar di Bandung. Anggar di Bandung kayak kena ku jaringan kirang saya mah. Leres. Iya. Mohon. Atur nuhun Pak Haji. Karena kesempatan waktosna Pak. Alhamdulillah dari yang disampaikan, ini mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa memahami nanti materi oge tiasa ka abdi oge tiasa Pak Haji, Pak Abdi diinformasikan di buku akademik. Mohon siap. Atur nuhun pisan Pak Haji. Abi sebagai orang yang mendapat amanah untuk menyampaikan materi, nganuhunkeun ke pimpinan maupun ketua prodi atau sekretaris prodi yang telah memberikan kepercayaan ya. Siap Pak Haji. Mudah-mudahan kerjasama ini tidak akan putus dan mudah-mudahan akan terus berlangsung ya. Dan buat mahasiswa ya bekerja, belajar dengan baik karena masa depan sekarang lebih kompetitif ya. Kalau Anda tidak siap untuk berkompetisi, mungkin kita termasuk orang-orang yang akan tergulung oleh ombak derasnya ombak zaman ya, perubahan zaman. Jadi perguruan tinggi adalah wahana untuk menggodok mahasiswa agar mereka siap tampil dan mampu berkompetisi dalam berbagai kalangan termasuk dalam dunia pekerjaan ya. Dan kalau ada kekurangan mohon maaf karena keterbatasan kali itu nggak waktu siapa dan abis teh sakit itu jadi aduh nyampe teh ada kurang gitu lagi kayak bang kita bang kita ayah rencana ke Semarang gitu acara boleh cios angkat ke Semarang. Mudah-mudahan selamat Pak Haji di perjalanan anak. Pak Supri ayo lah Pak Supri ayo lah mangga Pak Supri mangga masih di mute Pak suantana tacan kaya. Iya, mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Haji, Pak Dr. Haji, dan Pak Haji Ahmad ya terus tapi nyangkeun hapunten ya. Perangkat abdi ya rada error ya. Oh, itu saya sobat. Blok wae suka naon ya. Mohon. Atur nuhun pisan ya atas mepet Pak Haji oge atas mepet. Pak Haji atur asanana sareng Pak Haji Ahmad
Lajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Enggak. Matur nuhun kasarana abdi nyohon apunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit dulur ka Dayana, Pak Assalamualaikum Ahmad, Siap, Pak siap, Hafiz, mohon Pak. nuhun ka mahasiswa ya. Semangat terus. Ya nuhun. Izin bade lip ya ti payu. Siap, siap, mangga Bapak. Nuhun dok, punten. Wede, nuhun wede. Kalau kan ngebimbing. Sami pun ya. abdi ge ye, mohon. Mohon Ya. Pak Haji, mohon mangga Ya, izin sama-sama. live. Mohon Pak Mangga, Supri, rekan-rekan. mangga. Assalamualaikum. Mangga rekan-rekan. Iya. Bapak mangga abdi izin Pak. Rekan-rekan sadayana mangga izin live. Atur nuhun ka sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar Ming Bobo. Bobo Ji, Bobo. Samaran ieu tuh gas.